pancernya dunia. Kalau diukur, kalau nggak salah, ya diukur itu pancernya dunia, tengah-tengahnya dunia. Kalau nggak salah. Ini ya, kalau nggak untuk spiritual itu sebagai pancernya itu. Di set terus selatan itu tengah-tengahnya Ka'bah itu. Kemudian itu sebagai pancernya, lambangnya itu dikatakan Baitullah. Baitullah itu rumahnya Allah, itu secara syariat. Secara hakikat, rumahnya Allah ya hati kita ini yang selalu ada Allah. Mbak Nintata, makasih. Hati kita yang selalu setiap detik. Logika, ilmu logika, ilmiah, ilmu logika. Namanya rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Berarti rumah ada Allahnya. Jadi Allah nggak hanya di Ka'bah, Allah seluruh semesta ada semua. Itu hanya lambang pencarian jati diri. Makanya kalau habis naik haji harus bisa mengkaji dirinya, kenal Allahnya. Karena apa? Muterin Ka'bah itu tadi melihat alam, ngaji alam, melihat Ka'bah bentuknya empat. Berarti empat dalam diri kita apa? Ya diri kita tercipta dari empat unsur alam. Di dalam empat unsur alam ada apa? Ada pancernya. Pancernya hati kita. Yang dikatakan Baitullah yang mana? Qalbu mu'min Baitullah. Hati yang selalu ada Allah. Allah, 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 Allah. 24 jam. Itulah sejatinya Baitullah. Namun secara syariat ya Ka'bah. Jadi secara syariat itu Ka'bah, secara hakikat hati kita yang selalu ada Allah, Allah, Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, panutan kita, Rasul kita. Itu secara syariat. Hakikatnya ya ini. Nur Muhammad ini adalah utusannya Allah. Wasilahnya sampai ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Atau kiblatnya contohnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu harus kita, oh secara syariat, oh secara hakikat. Nah, Allah yang di langit sabtuju itu secara syariat. Hakikatnya ya diri kita ini, karena diri kita alam kecil. Alam raya ini adalah alam gede. Alam raya makrokosmos, jagat ageng, bawono ageng, alam raya. Diri kita alam kecil, jagat alit, bawono alit. Diri kita adalah mikrokosmos, alam raya ini makrokosmos. Saksi hidup di jagat raya Allah. Saksi hidup di jagat kecil adalah hati. Makanya hati adalah sempalane sing gawe urip. Hati itu adalah secuil dari yang maha kuasa. Jiwa adalah secuil yang maha kuasa. Ruh adalah bagian dari Allah itu sendiri. Itu paham semua. Jadi oh ternyata begitu. Iya. Nanti kalau sudah memahami itu nggak engkel-engkelan, nggak ribut. Semua praktek ke dalam dirinya masing-masing. Ternyata indah. Indah orang yang dekat dengan Allah itu indah. Baru menyebut namanya aja udah indah, apalagi sampai manunggal. Baru nyebut namanya itu. Fala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Loh ini sampai manunggaling kalulan Gusti. Sampai wanahnu aqrabu ila min hamil warid. Sampai fa'in nama tuwalu fasama wajhullah. Di situ engkau memandang, di situ wajah Allah. Bukan menyebut lagi, yang lebih indah daripada menyebut logika. Jadi ilmiah yang kita lakukan ini ilmu kasunyatan. Baru disebut aja hatinya seneng. Orang lagi budrak, lagi ruwet, lagi masalah, lagi galau. Duduk diam, duduk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu udah seneng, pikirannya seneng, hatinya seneng. Apalagi sampai manunggaling kaluan Gusti, sampai menyatu, tapi tidak satu. Lebih indah lagi di atasnya seneng tadi. Nah, itu ilmu logika. Gitu. Jadi kalau sudah mulai belajar ke situ, mengarah ke situ, nanti indah. Oh, hidup bersama Allah itu indah. Makanya kalau saya sendiri ngobrol, selain ngobrol hati, diri, kehidupan, ketuhanan itu nggak indah. Tapi saya kalau ngobrol kehidupan, ngobrol ngaji diri, ngaji rasa, ngaji alam, ngobrol hati, ngobrol diri, ngobrol ketuhanan, indah, nggak akan habis. Ngobrol tentang Pancasila, ngobrol persatuan, yang dibahas Pancasila, isinya dari seluruh agama, itu adalah Pancasila. Pancasila jawaban dari semua agama. Namun kembali ke agamanya masing-masing, tidak dicampur aduk, enggak. Kembali ke agamanya masing-masing, namun yang dibahas isinya yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nggih, kurang lebih kados ngaten. Nggih Kang Mas Suprapto, Bang, aku mau nanya goib itu apa, Bang? Goib itu enggak kelihatan, udah gitu aja. Jadi enggak, Kang Mas enggak usah mesti, kita jangan mesti gitu, bukan Kang Mas kita. Goib itu enggak kelihatan. Jadi Gusti Allah itu gaib, enggak kelihatan, tapi ada. Nah, ini yang harus difahami. Ada tapi enggak kelihatan. Jadi kita itu mencintai yang tidak kelihatan. Menyembah yang tidak kelihatan, meyakini yang tidak kelihatan.
merasakan yang tidak kelihatan, tapi ada, yaitu Gusti Allah. Nah, jadi piye carane? Yongkong nek wis proses, kalau sudah proses, sudah mengerti, sudah bisa melihat dirinya, dia akan tahu. Jadi tahapnya sampai bisa melihat diri kita. Kalau di Al-Qur'an Al-Baqarah 115. Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa innama tuwalu fatama wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Artinya pemilik timur dan barat. Pemilik timur dan barat. Gusti Allah toh, pemilik timur dan barat. Di situ engkau memandang fa innama tuwalu fatama wajhullah. Disitulah wajah Allah. Ya, Quran nggak akan salah. Tapi kalau santri biasanya belum belajar itu, belum boleh belajar yang begini. Mulai belajar gini setelah masuk Thariqah. Untuk mengupas surat Qaf ayat 16, itu juga bukan santri biasa. Udah mulai Thariqah baru boleh mengupas. Nah ini yang saya sampaikan ini, bahasanya ya di atasnya. Syariat itu penting, jangan ditinggalkan, karena sebagai wadah, sebagai kendaraan, sebagai bungkusnya, sebagai penjaganya. Nah isinya, ya tarikat, hakikat, marifat itu isinya. Kalau orang hanya mendapatkan syariat, tok, nggak akan merasakan isinya. Kalau orang meninggalkan syariat hanya mendapatkan tarikat, hakikat, marifat ini kotor nanti, nggak terjaga. Akan beda dengan masyarakat nyelih. Makanya ya imbang, plek. Antara kulit dan isi plek gitu. Nah, goib itu tidak kelihatan gitu aja kamu. Yang tidak kelihatan, itu namanya goib. Itu aja Kang Mas. Saya sendiri ya hidup di alam nyata, yang saya pelajari ya yang nyata. Yang gaib cukup saya rasakan. Karena saya sendiri belum mau masuk ke alam gaib. Belum diizinkan oleh Gusti Allah masuk di alam gaib. Saya sendiri diciptakan oleh Allah di alam nyata, pelajari nyata, belajar yang logika, belajar yang nyata, belajar kasunyatan. Kurang lebih kasunyatan nggak masuk Prapto nggih. Nggih, ini cocok. Nggih, Kang Mas Titik. Nah, ketemu lagi nih Mas Titik. Nah, Kang Mas Titik, saya tambah Kang Mas nggih. Kang Mas Titik bak. Matur suwun. Nggih, Kang Mas Somadun Fadli, Allah meliputi alam semesta. Betul. Setuju, cok. Semuanya Allah, nggak ada yang nggak Allah. Benar. Yang dikatakan Kang Mas Somadun Fadli itu benar. Makanya sebelum agama masuk, lambangnya yang Semar itu sudah ada tauhid Jawa. Jadi sudah begini yang Semar itu, sudah bertauhid. Kita cek sekarang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nduding plek. Ayo kita cek supaya kita memahami lebih Allahnya itu. Waktu kita nduding atau telunjuk gini, yang paling dekat apa? Kalau di luar rumah. Yang paling dekat yang kita tunjuk itu adalah angin. Angin ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Berarti Allah ada di sini. Kemudian kita duding pohon ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Kita duding lagi binatang ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Kemudian di belakangnya ada samudra, ada gunung, ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Ke kanan seperti itu, ke kiri seperti itu, ke depan seperti itu, ke belakang seperti itu, karena horizontal. Ke diri sendiri, duding, ini ciptaan Allah, Allah bersama ciptaan. Kemudian ke atas, angkasa, ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Bintang, rembulan, galaksi, matahari, ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Duding ke bawah, bumi ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Kalau kita sudah menyadari semuanya Allah, nggak ada yang nggak Allah. Allah semuanya, nggak ada yang nggak Allah. Kalau kita sudah menyadari, sudah menemukan kesadaran yang paling tinggi. Jadi ngelihat manusia yang dilihat yang menciptakannya, ngelihat pohon yang dilihat yang menciptakan, ngelihat bumi yang dilihat yang menciptakan. Aku ulang lagi kata setuju Kang Mas Somadun, memang seperti itu. Semuanya nggak ada yang nggak Allah. Nggih, Kang Mas Kis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nggih, Kang Mas selamat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, cinta NKRI pakai hati podo syariat sarine ati keren Kang Mas Agus. Oh nggih, Kang Mas selamat aja. Nggih, sarine ati nggih leres. Kita harus pakai hati selaras dengan pikiran, mencari intisarinya semua. Yang kita bahas, yang kita omong itu intisarinya kehidupan. Yang kita omong ini intisarinya semua agama, masuk. Intisarinya seluruh manusia, masuk. Karena apa? Ngomongnya hati, yang dikupas hati, yang dikupas diri, yang dikupas ketuhanan yang Maha Esa, yang dikupas Pancasila, yang dikupas kehidupan sehari-hari, ilmu kasunyatan, ilmu nyata.
bukan katanya. Ayatnya yang tersirat, setelah membaca yang tersirat, diri kita tersirat, kejadian ini semua tersirat. Seperti tadi, ayo ting ting, ayo yang penting-penting, itu tersirat. Cita-cita, lagunya sakitnya itu di sini harus prihatin, tersirat. Itu nama bawa mana Asmo Kinal Jopo. Wali Songo, itu tersirat. Kenapa wali banyak yang tulis Wali Songo? Karena tersingkat, karena nyangkut diri kita, ada lubang 9 dalam diri kita, di dalam diri ini. Berarti orang yang menjaga lubang 9 dalam diri ini bisa bersih, bisa suci. Ya nanti ngikutin Wali Songo bahkan bisa jadi sampai wali, kalau bisa menjaganya sampai bersih. Namun kita orang biasa, cukup mengikuti Wali Songo aja. Orang yang seperti itu, surat ayat yang tersirat Wali Songo itu. Nggih, Mbak Nitata, matur suwun. Kemudian pahlawan revolusi yang wafat 7. Kenapa nggak 8 atau 6? Karena itu lambang tersirat, ayat yang tersirat. Siapa bisa menjaga 7 di atas leher, namanya akan harum seperti pahlawan revolusi. Nah, makanya ayat yang tersirat. Kemudian siapa bisa menjaga 9, nanti akan mengikuti Wali Songo, bahkan bisa jadi Wali Songo. Nggih matur suwun gelangipun Kang Mas Brondolan Rahayu. Makanya kalau orang bisa baca alam, nggak usah ke jauh-jauh, diri kita ini sampai pagi nggak habis. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak percaya, saya ingin membuktikan Mas Agus. Ayat yang tersirat. Ayo, sampai mana, sampai kapan kita tulis sampai bawa buku, saya ngomong. Kita ngupas bumi sampai pagi nggak habis. Kita ngupas angin sampai pagi nggak habis. Kita ngupas diri kita sampai pagi nggak habis. Walaupun kitabnya tanpa tulisan, tanpa tinta, tanpa kertas. Kitabnya kita basah. Ngelihat pohon bisa dikupas sampai pagi. Ngelihat rumput bisa dikupas sampai pagi. Ngelihat kucing bisa dikupas sampai pagi. Ngelihat angin nggak bisa dilihat, dirasakan. Ngelihat angkasa, matahari, semua bisa dikupas. Jadi ngupas alam. Nggak akan habis. Karena saya udah buktiin 3 bulan. Nggak habis, akhirnya nyerah orang itu. Namanya Mas Bowo. Ayo kita buktikan. Tiap hari sampai jam 2, jam 3 malam itu. Tiap hari, sekitar 3 bulan. Bener ya, nggak akan habis. Nggak akan habis. Kalau kata-kata yang munculnya dari hati, itu nggak akan habis. Karena hati itu dari Allah. Tapi ini maksudnya bukan saya. Siapapun berlaku untuk siapa aja. Jadi ini omongan ini ultrasonik. Gelombangnya ultrasonik. Gelombang di atas 20.000 Hz. Jadi kalau kita masih pakai pikiran, gue pusing. Ini pakai hati, pakai rasa, pakai kasunyatan, logika. Langsung di alam. Dilihat di alam nyata. Bukan katanya lagi. Ini langsung. Yang ada saat ini, detik ini, jam ini yang dikaji. Jadi bukan katanya itu kan. Yang ini yang kita saksikan itu. Makanya aku bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Aku lihat. Bukan katanya. Gitu. Aku bersaksi. Saksi itu harus ada bukti. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak semua orang mampu menjawab ini. Karena apa? Kamu bersaksi. Asyhadu alla ilaha, aku bersaksi. Iya. Tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya apa? Kalau kamu bersaksi, nah gitu. Buktinya apa? Kamu berani bersaksi. Saksi di persidangan, kalau nggak ada bukti, minimal 3 macam. Nggak sah loh saksinya. Kalau berani bersaksi harus ada buktinya. Terus orang rata-rata menjawabnya, ini adanya angin, rembulan, bumi, langit, itu ciptaan Allah. Loh, kamu nggak menyaksikan waktu Allah bikin alam semesta. Waktu bikin bumi kamu nggak menyaksikan. Nggak bersaksi itu namanya. Tapi meyakini bahwa bumi angin ciptaan Allah. Yang kamu masih menyaksikan. Bingung mulai. Tapi bagi pelaku, praktisi, ya tahu. Iya, setiap saya minta dikasih Allah. Ya Allah, besok saya membayar anak sekolah. Sekarang belum ada duit ya Allah. Besok jatuh tempo jam 12. Ucur pagi ada yang order. Kalau enggak ada yang bayar utang. Nah itu. Setiap yang kita batin Allah jawab. Itulah sebagai saksi. Kita masih melihat, kita masih memikir, kita masih mendengar, kita masih melihat, kita masih melakukan. Itu sebagai saksi bahwa Allah ada. Setiap permohonan kita, detik apapun dikasih. Ya Allah, saya pengen bakso. Ting 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 ting, bakso lewat. Ya Allah, saya pengen duit. Ada yang bayar utang. Ya Allah, hamba pengen bayar bank. Ini ada yang order. Selalu kejawab. Apa yang kita batin dijawab oleh Allah langsung. Yang kita menyaksikan itu bukti bahwa Allah ada. Karena minta sama Allah itu jawabannya ada di alam, ada di manusia jawabannya. Lewat alam, lewat perantara, lewat alamnya. Nah itu
Kita buktinya itu. Kemudian saksi yang mana? Yang menyaksikan yang mana? Yang menyaksikan yang ada di dalam diri kita ini. Yang di dalam hati ini menyaksikan. Karena Allah sendiri itu 24 jam menyaksikan kita, melihat kita. Genti, Allah menyaksikan kita, kita menyaksikan dari hati kita, terbukanya mata hati. Merasakan tapi bahasanya, merasakan Allah melihat kita, Allah dengar kita, merasakan di hati kita. Nah itu menyaksikan. Terus saksinya siapa? Ya diri kita ini sebagai saksinya. Secara hakikatnya itu, diri kita ini sebagai saksi bahwa yang di sini ini merasakan Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ana itu saya. Wa asyhadu anna, saya bukan saya yang ini. Saya yang Nur Muhammad ini. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya ini menyaksikan bahwa Nur Muhammad ini adalah utusannya Allah. Hati ini utusannya Allah, kongkone Allah. Tapi nggak boleh bilang Rasulullah. Rasulullah ya Kanjeng Nabi. Ini kenapa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Karena kiblatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kiblatnya, contohnya Nabi kita, panutannya itu. Tapi orang Islam sedunia, ya di sini ini tempatnya. Wa asyhadu anna ini. Di dalam hati kita masing-masing ini. Baru itu menyatakan logika ilmu nyata yang gamblang bisa dipahami. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, ada buktinya. Yang menyaksikan adalah hati kita Allah, hati kita merasakan Allah, kemudian saksinya tubuh kita. Tubuh kita menyaksikan bahwa yang di sini, anak saya ini menyaksikan bahwa yang ada di sini Nur Muhammad ini adalah utusan Allah. Wasilahnya, contohnya ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, contohnya hatinya Nur Muhammad sedunia adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau contoh lahir dan batinnya bagi orang Islam. Baru gamblang, oh ternyata iya. Harus begitu, harus sampai lewat dirinya, tanpa melewati proses lewat dirinya nanti katanya Allah ada nanti, nggak membuktikan. Orang rokok itu seger. Bagi orang yang merokok, rokok itu seger. Yang baginya nggak merokok, bilangnya nggak rokok itu seger. Katanya rokok itu seger. Allah itu ada. Bagi yang belum merasakan, bagi yang belum kenal Allah, katanya Allah ada. Bukan Allah itu ada, katanya Allah ada gitu. Kalau yang belum merasakan Allah, yang belum sampai kenal Allah. Ini kita koreksi diri masing-masing. Nah, makanya setelah itu kita akan memahami semua. Oh, Masya Allah. Ternyata selama ini saya baru Allah di bibir. Baru menyebut nama Allah. Belum mengingat Allah. Belum merasakan Allah. Bahkan belum merasakan kehadiran Allah. Melihat saya itu tadi. Nah, orang Jawa delokon gitokmu. Lihatlah gitokmu, bahasa Indonesia ya. Lihatlah punggungmu. Enggak akan kenal Allah. Kalau Jawanya suruh lihat dari belakang, kalau Arab suruh lihat dari depan. Tentang Allah itu. Itu tadi, di mana engkau menghadap, di situ ada Allah. Kalau Jawa, delokon gitokmu, engkau kenal Allah. Ya sama aja. Kalau kita bisa melihat diri kita merasakan Allah hadir dari depan. Kalau dari belakang kita bisa melihat gitok kita merasakan Allah melihat kita. Sama aja. Nah itu membapakan rasa. Makanya gelombangnya gelombang ultrasonik. Di atas 20.000 Hz. Makanya salam satu frekuensi ya, gelombangnya udah sama. Tapi yang mencemooh, yang memaki, yang jelekin, itu gelombangnya di bawah audiosonik, bahkan masih infrasonik. Bingung dia gitu. Tapi nggak nyalain orang, itu hanya masalah tataran. Biar kita itu tahu, orang yang senang dengan kita, orang yang senang kita, orang yang sejalan sama enggak, itu sefrekuensi, sehati, sejiwa, sepemikiran, itu namanya jodoh, cocok. Ya enggak juga enggak apa-apa, wong ini namanya ngaji diri, kembali ke diri masing-masing. Nggih. Kang Mas Penjantan tangguh Ki Terawang Aan Driana Sari bisa kembali ke Sigit. Nggih Kang Mas, yakin aja Kang Mas, nanti DM Kang Mas kalau jenengan seneng. Nanti DM. Nanti DM-an nggih. Tapi intinya nanti yakin, tapi ada tata caranya. DM-an. Kalau pengen kembali nanti DM-an, dan kalau Allah mengendaki nanti berkehendak. Kang Mas Nadi matur suwun. Matur suwun Bang Ibu. Nanti kalau Allah berkehendak nanti jadi, namun nanti japri atau DM-an. Nomor saya nanti tulis. Nah, karena ini ada sedikit tata cara yang kalau disebutkan diumumkan malu gitu. Kalau pengen seperti itu ya kita harus pakai syariat.
Nggih, Kang Mas inspirasi viral syariat tapi nggak syarat apa-apa, nggak pakai sarana apa-apa. Maksudnya pakai ucapan, pakai doa gitu. Kang Mas inspirasi viral matur suwun lho, hari ini lebih dari 20 kumbang. Nggih, nggih Kang Mas, pejantan tangguh nggih, nanti DM-an. Karena saya waktu mencari istri saya, sebelum jadi istri saya itu udah pisah 9 tahun. Sekitar 7 sampai 9 tahun lah itu, pokoknya lama lah. Sampai saya tinggal iklan itu. Saya senang istri saya ini, dulu seneng, saat saya seneng, saat saya sayang saya ditinggal. Ditinggal kerja di mana, nggak tahu timbanya lagi, nggak pamit saya. Wah, saya lagi pendekatan, lagi seneng, ditinggal. Waduh, puyeng gimana orang, nggak ketemu lagi. Sekitar 7 tahun, 9 tahun. Itu saya tinggal iklan itu. Saya tinggal iklan, saya silih berganti, nuwakal sekali saya. Ini mengejongan contoh. Karena nakal itu ada karmanya. Saya pernah dapat karma dari kenakalan saya. Karena ditinggal pacar, kita stres, akhirnya ya, wah, amburadul, nuwakal sekali. Kemudian saya udah saatnya nikah umur 32 tahun. Karena sebelum itu saya pacaran dengan 2 orang. Yang cinta pertama nggak jadi, cinta kedua juga nggak jadi. Wah, stres. Kemudian setiap kalau pacaran, kalau dia nilainya di bawah kita, kita nanti pelampiasan dia. Tapi kalau di atas kita, nanti kita yang dimain-maini oleh cewek itu. Kemudian saya minta, ya Allah, carikan jodoh yang standar saya. Mbak Nitata makasih. Yang standar saya. Jiwanya, pemikirannya, hartanya, keluarga standar saya. Ya Allah, carikan jodoh yang standar saya. Kemudian saya ingat Endang Wahyuni. Setelah ingat saya sebut namanya. Nah, ini mulai pribadi. Saya sebut namanya dan seterusnya. Seminggu kemudian ketemulah Endang Wahyuni, singkat cerita, ketemu, pacaran, 6 bulan kemudian nikah. Mbak Nitata ini. Nggih, pulang-pulang ngaten-ngaten nggih. Sing ingin biar istrinya kembali. Matur suwun, hari ini banyak sekali kembang dari Mbak Kang Mas Inspirasi Viral sama Mbak Nitata. Itu nama bawa mana Nitata tadi ini ditata inspirasi viral. Inspirasi itu in di dalam inspirasi. Contoh, menginspirasikan, mengikuti gitu. Wasnadi nggih. Was itu awas. Nadi itu urat nadi, na itu di nadi wasnadi. Was itu awas. Nggih, matur suwun Kang Mas. Wah, alhamdulillah ya Allah. Mas Nur Salim, nggih matur suwun kembangipun dari mana-mana kembang banyak ini. Ini pertanda Allah senang Allah memberkahi kembang kita semua. Semoga Allah yang balas sedaya nggih. Kang Mas Hasnadi, Kang Mas Jawa tadi, matur suwun kembange, Kang Mas Faruk. Kebanyakan Bang, Masya Allah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga room ini semuanya dapat kembang, semuanya dapat paus, semua dapat singa, semuanya dapat miliarder semuanya yang di room mau di luar room. Jadi kita doa bersama. Matur suwun. Nggih, Kang Mas penjatan tangguh nggih, mangke DM-an nggih. Karena kalau udah mulai ke situ nanti ada sesuatu. Namun nggak pakai syarat apa-apa, nggak harus pakai barang. Jadi gampang karena kita ilmunya ilmu logika. Jenengan mau melakukan ya nanti terbukti, yakin terbukti gitu. Kang Mas selamat aja. Ilmu logika gokil nggih Kang Mas Agus nggih. Gokil ilmu logika Kang Mas selamat nggih. Karena ilmu logika itu waktu kita kuliah uyah. Waktu kita kuliah ilmu logika itu dibahas 1 semester 6 dosen waktu itu. Ilmu logika. Bahas ilmu logika 6 dosen 1 semester. Berarti luar biasa pentingnya ilmu logika ya. Jadi 1 semester 6 dosen ilmu logika. Masa sih bahas 1 aja dibahas 6 dosen 1 semester ini. Oh, ternyata penting ilmu logika itu. Karena ilmu kehidupan sehari-hari itu. Ilmu kasunyatan. Kalau orang Jawa dulu udah dibilang ilmu kasunyatan. Ilmu kasunyatan. Nah, itu. Makanya ini yang kita bahas ini ilmu kasunyatan. Jadi bukan katanya buku bukan, tapi yang saya katakan ini yang sudah saya buktikan, saya omongkan. Dan nanti panjenengan semua juga seperti itu. Yang sudah jenengan buktikan, jenengan omongkan. Kalau jenengan belum dibuktikan ya jangan diomongkan. Saya juga nggak berani yang belum saya buktikan. Karena di Al-Quran itu udah 1.000.000, 1.000, sejuta, segudang, apapun ada di Al-Quran. Nah, kalau yang Kristen ada di Injil. Tapi yang belum dibuktikan, nanti saya nggak berani. Saya buktikan dulu, saya omongkan. Saya buktikan dulu, saya omongkan. Ini buktikan sedikit aja udah banyak. Orang yang membuktikan Al-Fatihah,
Orang kok membuktikan Al-Fatihah, bukan hanya dibaca ya, dibuktikan gitu. Al-Fatihah itu sama dengan isinya membuktikan ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Fatihah itu umul kitab. Kalau ia makan membuktikan umul kitab, berarti di dalamnya anak-anaknya udah terbukti. Namun dilakukan. Contoh, Bismillahirrohmanirrohim. Ini secara syariat. Tarekatnya dibuktikan. Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah itu kasih sayang. Kitanya juga tukang ngasih, tukang nyayang, membuktikan mengasihi, menyayang. Seperti Mbak Nitata, Kang Mas Mirasi Viral, Kang Mas Pasnadi, dan yang lainnya ini membuktikan bismillah, ngasih itu. Nanti dengan ngasih itu nanti jabatannya naik, levelnya naik gitu. Levelnya naik itu dari ngasih dan menyayangi. Kalau ngasih nggak sayang ya belum praktek bismillah. Ngasih dengan senang hati, dengan menyayangi itu praktek bismillah. Itu secara toriko. Kenapa? Secara hakikatnya, karena manusia diciptakan itu untuk latih sami dumati, melayani sama manusia. Manusia diciptakan melayani sami dumati, latih sami dumati. Nah, secara makrifatnya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita kasih sayang, dekat dengan Allah. Kalau kita nggak punya kasih sayang, jauh dari Gusti Allah. Itulah Bismillahirrahmanirrahim yang harus dipraktekkan. Makanya ngaji diri itu ngaji dari syariat sampai marifat digabung menjadi satu, dibuktikan. Kalau orang sudah membuktikan bismillah, dunia nggak ada perang. Jadi perang itu akan selesai dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi dibuktikan. Loh kok bisa? Perang itu akan selesai dengan cinta, damai, dan kasih sayang. Itu ayat yang pertama, kasih sayang. Kalau satu sama yang lain mengasihani, saling menyayangi, cinta damai dan kasih sayang, ya nggak ada perang. Perang akan selesai dengan cinta, damai, dan kasih sayang. Satu sama yang lain, musuhnya menyayangi. Makanya kalau di Kristen itu kasihanilah musuhmu. Sejatinya sama isinya. Di kita ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kasihani seluruh makhluk, binatang, tumbuhan, sesama ciptaan, saling mengasihani. Itulah praktek bismillah. Makanya ngaji bismillah itu nggak cukup 1 tahun. 10 tahun pun belum cukup. Kalau manusianya belum full ngasih dan sayang. Karena orang yang kasih sayang, ia akan dekat dengan yang maha kasih dan sayang. Allah itu maha sabar, kita harus belajar sabar, dekat dengan yang maha sabar. Allah maha sabar, kita galak, ya jauh dari Allah. Allah maha ikhlas, kita harus punya ikhlas, kita nggak ikhlas, ya jauh dari Allah. Allah maha baik, kita harus belajar baik. Allah maha suci, kita belajar bersih. Allah nggak makan, kita ngurangi makan. Allah nggak tidur, kita ngurangi tidur. Dekat. Nah itulah sejatinya. Dekat dengan Allah itu tidak hanya menjalankan perintah dan larangannya, juga mendekati sifatnya. Nanti kalau sudah menjadi wakilnya Allah, kita ini menjadi yang dikatakan khalifah itu. Kita ini mewakili Allah. Orangnya kasih sayang, orangnya lembut, orangnya sabar, orangnya ikhlas, orangnya murah senyum, orangnya pengayom, orangnya melindungi. Seperti Allah sifatnya. Tapi bukan seperti Allah, seperti sifatnya Allah. Gitu. Di masyarakat, di mana tempat berada seperti itu. Nah itulah sejatinya orang itu sudah membuktikan ilmunya dari syariat sampai marifat. Kalau masih di lisan itu baru syariat. Nah, itu makanya itu tadi ini bisa ngupas satu akan bisa ngupas yang lain. Ngupas satu secara syariat Allah. Ini belum Allah, ini baru menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua secara tarekat. Secara tarekat di sini mengingat Allah, mikirin Allah. Allah itu baru dua, baru tarekat. Kemudian di sini hakikat. Secara hakikat di hati merasakan Allah. Marifatnya sampai bisa melihat diri kita. Sing sapa wonge iso ngawasi dirinya, ia merasakan diawasi Allah. Siapa yang bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Allah. Itu namanya orang itu belajarnya sudah syariat sampai marifat, satu kesatuan dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya belajar ngaji diri itu belajar praktek. Belajar praktek. Contoh, itulah kalau belajarnya syariat, tarekat, marifat itu belum belajarannya beda-beda tingkatan. Karena gelombang itu